Dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi mahasiswa jadi pemandangan rutin di berbagai kota. Mereka mengkritik beragam kebijakan pemerintah. Di Jakarta aja ada berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya, aksi unjuk rasa yang digelar di Silang Selatan Monas, tepatnya di seberang gedung Dana Reksa oleh BEM Persatuan Indonesia pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demo tersebut mengerahkan massa sekitar 200 orang yang menuntut evaluasi total tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Pada waktu yang sama, HMI Cabang Tangerang juga menggelar aksi di Silang Selatan Monas dan depan gedung DPR MPR RI. Aksi ini diikuti sekitar 40 orang dengan tuntutan penghentian pemborosan APBN, penurunan harga sembako dan BBM, penolakan program MBG dan Kopdes Merah Putih, serta kritik terhadap militerisme di ranah sipil. Di lokasi yang berbeda, ada juga Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia dan Silang Selatan Monas pada jam yang sama. Aksi ini diikuti sekitar 50 peserta dengan tuntutan evaluasi Gubernur BI, penolakan kenaikan BBM, kritik MBG, serta seruan penyelamatan APBN. Tuntutan mahasiswa itu dianggap relevan dengan kondisi masyarakat. Karena itu, sebagian masyarakat bersimpati pada aksi tersebut. Mereka merasa mahasiswa telah menyuarakan keresahan mereka. Misalnya di medsos ada netizen yang menulis, mahasiswa hanya menyuarakan apa yang dirasakan rakyat. Yang lain berkomentar, kalau mahasiswa diam, pemerintah bisa makin jauh dari realitas. Kritik mahasiswa penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi, sahut yang lain. Dalam demokrasi, situasi seperti ini sangat wajar. Mahasiswa memiliki fungsi sebagai kelompok penekan. Mereka ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka berhak mengingatkan jika kebijakan pemerintah dianggap keliru. Karena itu, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Pemerintah yang sehat adalah pemerintah yang mau mendengarkan kritik. Namun, dukungan publik mulai berubah setelah peristiwa di Universitas Gadjah Mada. Peristiwa itu terjadi pada Senin 15 Juni 2026 di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK UGM. Sejumlah mahasiswa menggeruduk forum diskusi yang menghadirkan Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono. Untuk informasi, Budiman Sujatmiko adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nusron Wahid saat ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Dan Sudaryono adalah Wakil Menteri Pertanian. Peristiwa itu memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian pihak membela tindakan mahasiswa. Mereka menyebut aksi itu lahir dari akumulasi kekecewaan yang panjang. Mereka menilai forum tersebut tidak netral. Karena itu, protes dianggap wajar untuk dilakukan. Argumen semacam itu sebenarnya bisa dipahami. Tetapi masalahnya bukan pada hak protes tersebut. Masalahnya ada pada cara protes itu dilakukan. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat harus disampaikan dengan argumen, bukan dengan amarah dan upaya untuk membungkam pihak lain. Jika pembicara dianggap keliru, bantahlah secara terbuka. Jika kebijakan dianggap gagal, tunjukkan datanya. Jika pejabat dianggap tidak konsisten, ajukan pertanyaan kritis. Itulah tradisi intelektual kampus. Kampus adalah ruang adu gagasan, bukan ruang pengusiran. Tapi lihatlah kelakuan sebagian mahasiswa di UGM itu. Mereka berteriak-teriak revolusi dengan penuh amarah. Mereka menolak dialog. Padahal di saat yang sama, mahasiswa yang lain menyimak narasumber dengan baik. Karena itulah di media sosial perdebatan pun berlangsung panas. Seorang netizen menulis, mahasiswa boleh marah, tapi jangan menutup ruang diskusi. Yang lain menyahut, kalau tidak setuju lawan dengan argumen, bukan dengan keributan. Ada juga yang menulis, kritik itu sah, pembubaran diskusi itu yang bermasalah. Komentar-komentar semacam itu banyak mendapat dukungan. Sejatinya, masyarakat tetap mendukung kritik yang dilakukan mahasiswa. Tetapi, masyarakat menolak tindakan pembungkaman. Siapapun pelakunya termasuk oleh mahasiswa sendiri. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berbicara. Demokrasi juga membutuhkan kesediaan untuk mendengar. Tanpa kesediaan untuk mendengar, demokrasi berubah menjadi adu teriakan.
Ironisnya, dalam peristiwa UGM, sebagian mahasiswa justru terlihat menutup ruang pendapat bagi orang lain. Karena sikap itulah, sebagian dukungan publik mulai berkurang. Padahal mahasiswa memiliki modal moral yang kuat. Modal itu lahir dari citra mereka sebagai kelompok rasional, juga sebagai penjaga akal sehat publik. Ketika citra itu terganggu, legitimasi juga ikut melemah. Sebenarnya pemerintah telah merespon kritik para mahasiswa itu. Tekanan publik membuat pemerintah menunjukkan perubahan nyata. Misalnya, dalam bidang ekonomi, berbagai langkah koreksi telah dilakukan. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah yang paling jelas adalah upaya menekan dominasi dolar Amerika. Juga dalam hal mengendalikan harga bahan pokok agar tetap terjangkau. Langkah seperti ini penting karena tekanan global masih tinggi. Ketidakpastian ekonomi internasional belum sepenuhnya mereda. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga konsumsi rumah tangga. Salah satunya melalui stimulus ekonomi. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, termasuk beras dan minyak goreng untuk keluarga berpenghasilan rendah. Program ini memang tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi tetap membantu jutaan keluarga. Perbaikan yang sama terlihat pada program makan bergizi gratis. Program ini sejak awal menuai kritik dari banyak kalangan, termasuk dari pendukung Prabowo Gibran sendiri. Mereka setuju dengan program MBG, tapi mekanismenya harus diperbaiki. Karena program ini rawan korupsi dan penyelewengan. Terbukti kemudian, para petinggi Badan Gizi Nasional menyeleweng dan diseret ke penjara. Program besar memang harus diawasi ketat pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah tidak bersikap defensif. Pemerintah mengakui ada kesalahan dan langsung melakukan perbaikan. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan evaluasi menyeluruh. Sejumlah dapur MBG dihentikan sementara. Tujuannya untuk dilakukan audit dan perbaikan. Standar operasional diperketat. Sanitasi diperiksa ulang, mekanisme distribusi juga ditinjau kembali. Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan MBG tidak lagi menjadi penerima program. Sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kantin sekolah juga akan dilibatkan dengan pengawasan dari BGN. Bahkan mahasiswa diberi ruang untuk ikut mengawasi, agar kasus-kasus keracunan dan penyelewengan tidak terjadi lagi. Mahasiswa memang harus kritis. Mereka adalah poin penting dalam proses pengawasan kebijakan pemerintah di lapangan. Tapi kritik itu harus berbasis data dan keadaban. Marah-marah dan menutup pintu dialog tidak akan menyelesaikan masalah. Karena demokrasi tumbuh dari adu argumen, bukan dari kemarahan dan saling membungkam. Ayo, sampaikan kritik dengan tetap rasional dan beradab.